Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wal yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, para pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian, para pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4. Demikian pula yang saya hormati para kadis, ya. Hadir di sini, alhamdulillah kadis pertanian provinsi, beberapa kadis pertanian kabupaten kota, kemudian juga seluruh kadis pertanian provinsi kabupaten kota yang mengikuti secara Zoom. Hadir di sini juga anggota 4 BNSP, terima kasih Pak Betul Aziz. Luar biasa nih beliau, supportnya terhadap pelatihan dan sertifikasi kompetensi sektor pertanian. Sekali lagi terima kasih Pak Aziz. Tolong sampaikan salam saya untuk Kepala BNSP. Kemudian juga para Danrem, para Dandim, Kasrem, Kasdim, Kaster, para Danramil, para Babinsa, dan seluruh sobat-sobat TNI hadir di sini. Saya lihat Babinsa, kemudian juga Danramil, Kasdim, dan sebagainya. Alhamdulillah. Tentu saudara-saudaraku, sahabatku, para penyuluh. Hadir di Ketindan ini, saya lihat para penyuluh, terutama dari Provinsi Jawa Timur. Tentu saudara-saudaraku, sahabatku, para penyuluh, dari manapun kalian berada. Dan juga sahabatku, saudara-saudaraku semua para petani, para poktan, gapoktan, P4S, KWT, petani milenial, petani andalan, dan seluruh petani, seluruh insan pertanian Indonesia. Hadirin sekalian, Bapak Menteri Pertanian sebetulnya firm, beliau hadir di Ketindan ini untuk menyampaikan arahan dan membuka pelatihan ini. Namun demikian, tadi malam ya, beliau menelpon saya karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, sehingga beliau berpesan kepada saya, tolong sampaikan salam dari Menteri Pertanian kepada seluruh penyuluh, seluruh Babinsa, seluruh petani insan pertanian, baik yang hadir di Ketindan ini maupun yang gabung secara online. Demikian pula saudara-saudaraku, para widyaswara, para pelatih, yang dengan tekun, dengan rajin membimbing, mendampingi seluruh peserta pelatihan. Ada yang hadir langsung di Ketindan ini, ada pula yang gabung secara online. Sekali lagi terima kasih. Saudara-saudara sekalian, terutama sejak tahun lalu, nampaknya dampak dari COVID-19, dampak dari climate change, dampak dari perang dan Rusia Ukraina ini sangat-sangat terasa. Dampaknya langsung sangat terasa itu terutama terhadap pangan. Saudara-saudara sekalian, kondisi pangan di dunia ini tidak baik-baik saja. Saudara-saudaraku,
tidak kurang dari 900 juta orang penduduk dunia ini saat ini bermasalah dengan pangan. Bahkan diantaranya ada yang stunting, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, tidak kurang dari 70 negara di muka bumi ini mengalami krisis pangan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, krisis pangan ini merupakan dampak dari COVID-19. Energi, pikiran, duit, energi kita terkuras kemarin. Lebih 2 tahun terkuras untuk keperluan COVID. Saudara-saudara sekalian, climate change, pelan tapi pasti, juga meluluh lantakan seluruh sendi kehidupan kita. Climate change yang dicirikan oleh adanya La Nina, banjir di mana-mana. El Nino, kemarau berkepanjangan. Termasuk serangan hama dan penyakit, ini juga sama. Merontokkan produktivitas dan produksi pangan global. Perang Rusia dan Ukraina ini juga sama. Perang Rusia dan Ukraina sudah meluluh lantakan sistem distribusi dan produksi pertanian kita. Sarana produksi pertanian, contoh kecil, pupuk. Saudara-saudaraku, harga pupuk semakin gak karu-karuan. Apalagi pupuk KCL. Pupuk KCL berasal dari deposit kalium. Deposit kalium terbesar di dunia itu adalah Rusia. Sehingga negara-negara agraris semuanya impor dari Rusia. Nah sekarang Rusia sedang berperang. Tidak sempat lagi ngurus pupuk. Bukan hanya itu, saudara-saudara sekalian, sistem distribusi pupuk juga terganggu gara-gara perang Rusia dan Ukraina. Dulu kita impor pupuk termasuk batuan fosfat, termasuk pupuk KCL. Dalam waktu 1-2 minggu setelah order udah langsung mendarat di Tanjung Priok. Tapi sekarang saudara-saudaraku, order hari ini 3 bulan pupuk baru datang. Kenapa? Jalur distribusinya terganggu perang. Akhirnya muter kemana-mana dulu. 3 bulan kemudian baru nyampe di Tanjung Priok. Bayangkan saudara-saudaraku, ongkos transportasi pupuk semakin gak karu-karuan. Makanya harga pupuk juga jadi gak karu-karuan. Pupuk adalah salah satu faktor produksi yang sangat signifikan meningkatkan produktivitas. Makanya pupuk bermasalah, produktivitas dan produksi juga kelepak-kelepak saudara-saudara sekalian. Itu saudara-saudaraku yang menyebabkan produksi pangan global terganggu. Saudara-saudara sekalian, Argentina sebagai sentra produksi kedelai di dunia, gara-gara El Nino produktivitasnya turun hingga 30%. Berarti pasokan kedelai di pasar global juga turun signifikan. Saudara-saudaraku, Australia 2022 akhir mengalami El Nino, kemarau berkepanjangan. Sampai terjadi kebakaran lahan, kebakaran hutan. Rumput-rumput juga terbakar, saudara-saudaraku. Akhirnya sapi, domba itu makanannya habis terbakar. Makanya di saat itu harga daging sapi impor dari Australia langsung melejit, saudara-saudaraku. Itu saudara-saudara sekalian yang menyebabkan pangan global bermasalah. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai krisis pangan ini hinggap di bumi Republik Indonesia yang kita cintai. Saudara-saudaraku, sejak awal 2023 bulan Februari sampai dengan Februari Maret tahun ini terjadi El Nino, kemarau yang berkepanjangan. Saudara-saudara sekalian, dulu El Nino itu paling-paling 3 bulan, 4 bulan, paling lama 6 bulan. Saudara-saudaraku, sekarang 1 tahun lebih, saudara-saudaraku.
1 tahun lebih kita El Nino, saudara-saudara sekalian. Jadi ibaratnya seperti pertandingan tinju 15 ronde, kita sudah ditonjok, dibabat habis sejak ronde pertama. Bayangkan ronde pertama sampai ronde ke-15 kita ditonjok habis, akhirnya juntai juga. Dan itu terbukti saudara-saudaraku, produksi beras nasional turun signifikan. 2023 produksi beras kita hanya 30,2 juta ton beras. Turun dari tahun lalu, tahun sebelumnya 31,5 juta ton beras. Saudara-saudara sekalian, seluruh penduduk Indonesia masih tergantung kepada beras. Kenapa? Kalau belum makan nasi, itu namanya belum makan. Ya. Meskipun habis rujak cingur 2 porsi, tetap belum makan. Meskipun makan ketupat kandangan 2 porsi, belum makan. Kenapa? Itu kan ketupat. Belum nasi. Apalagi kalau cuma makan ubi. Belum. Makanya kebutuhan beras kita luar biasa, saudara-saudara. Konsumsi per kapita beras kita tertinggi di dunia. Beberapa tahun lalu ada di angka 140.000 kilogram per tahun per orang. Bayangkan orang Indonesia makannya 140 kilogram beras per tahun per orang tuh. Sementara orang Jepang cuma 50 kilogram. Tapi sekarang sudah turun menjadi 119 kilogram per orang per tahun. Orang Indonesia sudah lumayan. Tapi masih jauh dibandingkan dengan Jepang. Masih jauh dibandingkan dengan Korea. Hanya 60 kilogram per orang per tahun. Kita masih 119 kilogram per orang per tahun. Saudara-saudaraku, kebutuhan konsumsi beras kita setiap bulan tidak kurang dari 2,6 juta ton beras. Berarti di dalam 1 tahun kali 12, kurang lebih 31,5 juta ton beras. Sementara produksi beras nasional kita 2023 hanya 30,2 juta ton. Berarti untuk konsumsi sehari-hari aja kurang 1 juta ton beras. Belum untuk cadangan beras pemerintah. Kita perlu 2,5 juta ton beras. Berarti kekurangan kita setiap tahun sekitar 3,5 juta ton beras. Begitu kondisinya di kita, saudara-saudaraku. Ini udah ketar-ketir, saudara-saudaraku. Beberapa bulan lalu harga beras nggak karu-karuan, saudara-saudaraku. Akhirnya pemerintah impor beras tidak kurang dari 3,5 juta ton beras sampai dengan bulan Februari kemarin. Saudara-saudaraku, sekali lagi kebutuhan beras kita 2,6 juta ton beras setiap bulan. Itu setara dengan 5,2 juta ton gabah kering giling. Itu setara dengan 1 juta hektar luas panen. Dan itu setara dengan 1,1 juta hektar luas tanam. Dus berarti kalau kita ingin mencukupi beras, saudara-saudaraku, kita harus tanam minimal setiap bulan 1,1 juta hektar. Padahal bulan kemarin, bulan Maret, bulan April, luas tanam kita kurang dari 1 juta. Luas tanam kita hanya 800.000, hanya 900.000 hektar. Saudara-saudaraku, ini alamat. Kalau kita tanam bulan Mei berarti Juni, Juli, Agustus. Panen kita pasti beras kita kurang. Bulan sebelumnya juga kurang. Saudara-saudaraku, berarti bulan Juli nanti kita kurang. Juli, Agustus kurang. Saudara-saudaraku, berarti bulan Juni ini, saudara-saudaraku, luas tanam kita tidak boleh kurang dari 1,1 juta hektar. Kalau kita ingin selamat. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, saat ini ternyata yang namanya India, yang namanya Vietnam, yang namanya Myanmar menyetop, dia nggak mau jual beras keluar. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang tahu krisis pangan global ini mau sampai kapan.
Makanya mereka mementingkan untuk warganya sendiri. Tidak mau jual beras keluar. Artinya apa? Saat ini saudara-saudaraku, meskipun kita punya duit, belum tentu kita bisa beli beras. Kenapa? Eksportirnya nggak mau jual. Apalagi kalau duitnya eueuh. Apalagi kalau duitnya raono. Apalagi kalau degaga duit. Apalagi kalau dado pitiah. Apalagi kalau nang hadong hepeng. Apalagi. Begitu saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, solusi menghadapi kondisi ini. Kita masih kekurangan beras. Sudah terbukti kalau kita impor belum tentu ada beras. Dan berarti mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap. Kita mesti swasembada saudara-saudaraku. Para penyuluh, para babinsa, para petani, dimanapun kalian berada, camkan itu. Kita mesti swasembada saudara-saudaraku. Meskipun kita punya duit, belum tentu kita bisa beli beras. Kenapa? Mereka tahan tuh berasnya. Lah, kalau mereka tahan berasnya sementara beras kita kurang, kita impor, meski punya duit, kita gak dapat beras. Hayo. Saudara-saudara sekalian, kita krisis kesehatan COVID-19 kemarin. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih ada di sini. Saudara-saudaraku, ada krisis moneter, ada krisis ekonomi dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, mereka ekspor produk-produk perkebunannya dengan dolar. Jadi krisis ekonomi global menyebabkan para petani yang ada di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera itu kaya raya. Kenapa? Dia jual produknya dalam bentuk dolar, saudara-saudaraku. Artinya masih ada untungnya tuh. Saudara-saudara sekalian, jangan coba-coba. Kalau krisis pangan ini berkepanjangan, itu pasti akan menimbulkan berbagai efek multidimensional crisis. Pasti akan terjadi krisis ekonomi. Pasti akan terjadi krisis moneter. Pasti akan terjadi krisis sosial. Sesama anak bangsa pasti akan bertengkar, bahkan saling bunuh-membunuh. Dan itu pasti akan terjadi krisis politik, krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Akhirnya pemerintahnya jatuh. Itu yang terjadi di zaman Orde Lama. Yang terjadi di zaman Orde Baru, saudara-saudaraku. Krisis tahun 64-65 dimulai dari krisis pangan. Krisis tahun 97-98 dimulai dari krisis pangan yang berkepanjangan. Itu saudara-saudara. Makanya jangan main-main terhadap pangan ini, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, solusinya adalah kita mesti swasembada, saudara-saudaraku. Setiap tahun kita kekurangan 3,5 juta ton beras. Begitu, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan berbagai terobosan. Yang paling penting sebetulnya ada terobosan. Bagaimana caranya meningkatkan produksi? Berarti kita harus tingkatkan luas panen. Meningkatkan luas panen berarti kita harus tingkatkan luas tanam. Meningkatkan luas tanam, saudara-saudara, berarti indeks pertanamannya harus kita tingkatkan. Jadi jumlah luas tanam tahun ini nggak cukup, saudara-saudaraku. Sudah terbukti itu 2023 kita kekurangan 3,5 juta ton beras. Berarti harus ditingkatkan luas tanamnya. Berarti harus ada peningkatan areal tanam. Berarti harus ada peningkatan indeks pertanaman. Terutama yang tadinya tanam 1 kali menjadi 2 kali.
Bagaimana caranya? Saudara-saudaraku, lahan rawa kita ada 34 juta hektar. Lahan sawahnya hanya 1,5 juta hektar. Indeks pertanamannya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Optimasi lahan dengan cara perbaikan saluran air, perbaikan guludan, perbaikan gorong-gorong, perbaikan pintu air. Tanamnya dari 1 kali menjadi 2 kali. Itu optimasi lahan. Saudara-saudaraku, tanah sawah tak ada hujan. Lahan sawah tak ada hujan. Tanamnya 1 kali, kenapa? Gak ada air. Jadi tanamnya hanya musim hujan doang. Kita tingkatkan dengan cara pompanisasi, saudara-saudaraku. Dari air permukaan, dari sungai, dari danau. Pokoknya ada air, sedot, masukkan lahan sawah kita. Jadi meskipun musim kemarau yang tadinya tidak tanam menjadi tanam. Indeks pertanaman meningkat dari 1 kali menjadi 2 kali. Termasuk di lahan perkebunan. Lahan perkebunan kita ada 35 juta hektar. Sawit saja ada 16,5 juta hektar. Belum karet, belum kopi, belum kakao, belum kelapa, belum macam-macam. Saudara-saudaraku, di lorong-lorongnya, terutama tanaman perkebunan yang masih kecil, bisa kita tumpang sisip dengan padi gogo. Sehingga yang tadinya tidak bisa tanam, menjadi tanam, saudara-saudara. Itu solusinya, saudara-saudaraku, para petani, para penyuluh, para babinsa, dimanapun kalian berada. Berarti tugas kita, tugas semua insan pertanian. Baik itu petani, baik itu penyuluh, baik itu dari dinas maupun babinsa, termasuk Pak Dandim dan Ramil dan Rem. Tugasnya adalah bagaimana kita menggenjot indeks pertanaman kita sehingga target di 2024 ini ada peningkatan 2 juta hektar luas tambah tanam. Kalau produktivitasnya sebut saja 4 ton. Gabah kering giling per hektar berarti kali 2 juta menghasilkan 8 juta ton gabah kering giling, saudara-saudaraku. 8 juta ton gabah kering giling itu setara dengan 4 juta ton beras, saudara-saudaraku. Kekurangan kita 3,5 juta ton beras. Berarti kita bisa mencapai swasembada lagi, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, itu yang harus kita lakukan. Pelatihan 1 juta petani penyuluh dengan peserta para penyuluh, para babinsa, para petani di seluruh pelosok tanah air yang hari ini sudah terdaftar 1.900.000. Insya Allah akan ditingkatkan kapasitasnya. Bagaimana caranya menggunakan pompa air. Bagaimana caranya menanam padi di lahan rawa. Bagaimana caranya menanam padi di lahan sawah tak ada hujan yang pakai pompanisasi. Bagaimana caranya tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan. Bagaimana caranya pemupukan berimbang. Bagaimana caranya menggunakan varietas-varietas yang produktivitasnya tinggi. Bagaimana caranya mengendalikan hama dan penyakit. Bagaimana caranya meningkatkan luas tanam kita melalui peningkatan indeks pertanaman di lahan rawa, di lahan sawah tak ada hujan, di lahan perkebunan. Saudara-saudara sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan 1 juta petani penyuluh volume 10 ini yang dilaksanakan secara offline di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dan secara online dilaksanakan di seluruh pelosok Indonesia secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, agar krisis pangan global tidak hinggap di bumi NKRI yang kita cintai ini, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita mesti genjot produksi padi dengan keringat kita sendiri, dengan lahan kita sendiri. Artinya kita mesti swasembada, saudara-saudara. Sudah terbukti kok produksi beras kita kurang. Saudara-saudara sekalian, solusinya adalah kita mesti tingkatkan produksi.
Meningkatkan produksi bisa melalui cara peningkatan produktivitas. Bisa juga peningkatan indeks pertanaman. Bisa juga dengan perluasan areal tanam. Saudara-saudaraku, peningkatan produktivitas itu luar biasa, sulit dan itu perlu waktu yang lama. Saudara-saudaraku, peningkatan luas areal tanam alias mencetak sawah baru itu juga memerlukan biaya yang luar biasa. Biaya yang sangat besar dan tentu juga memerlukan waktu yang relatif lama. Saudara-saudaraku, yang bisa kita lakukan dengan cara-cara yang cepat, meskipun itu tidak mudah, meskipun itu tingkat kesulitannya tinggi, yaitu dengan meningkatkan indeks pertanaman di lahan-lahan sawah kita, terutama lahan sawah yang indeks pertanamannya yang 1 tahun baru ditanam 1 kali. Kita tingkatkan menjadi 2 kali. Di mana saja? Pertama di lahan rawa, saudara-saudaraku, lahan rawa kita ada 34,1 juta hektar yang berpotensi pertanian kurang lebih 20 juta hektar yang bisa kita kelola dengan cepat untuk pertanian ada 10 juta hektar. Sekarang baru 1,5 juta hektar lahan sawah kita di lahan rawa. Saudara-saudara sekalian, dari 1,5 juta hektar ada 500.000 hektar. Bisa kita perbaiki saluran airnya, bisa kita perbaiki guludannya, bisa kita perbaiki gorong-gorongnya, pintu airnya. Saudara-saudaraku, kalau di lahan rawa, justru pada musim hujan itu tidak bisa tanam. Kenapa? Tenggelam. Sebaliknya di lahan sawah tak ada hujan. Musim kemarau nggak bisa tanam. Kenapa? Airnya nggak ada. Jadi kalau di lahan sawah tak ada hujan, nggak bisa tanam karena nggak ada air. Kalau di lahan rawa, terutama tipologi A, karena di musim hujan kebanyakan air. Makanya saluran airnya nggak boleh mampet, gorong-gorongnya nggak boleh mampet, pintu airnya juga nggak boleh rusak. Perbaiki itu dengan cara apa? Optimasi lahan. Makanya Kementerian Pertanian mencanangkan ada 500.000 hektar lahan rawa yang kita lakukan optimasi. Ada di 11 provinsi. Di Kalimantan saja ada Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Tengah, ada Kalimantan Barat. Di Sumatera saja mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu. Di Sulawesi saja ada Sulawesi Selatan. Begitu saudara-saudaraku. Ada 11 provinsi yang lahan sawah rawanya ditingkatkan indeks pertanamannya dari tanam 1 kali menjadi 2 kali di 500.000 hektar. Itu saudara-saudaraku. Sekali lagi sekarang sedang berproses, bahkan ada yang sudah dilaksanakan. Saluran airnya diperbaiki, gorong-gorong diperbaiki, pintu air diperbaiki sehingga air mengalir dengan baik. Di saat airnya tinggi, tanaman padi tenggelam, tapi kalau saluran air bagus, dia akan nyusut. Dia akan terbuang, dia akan terdrainase ke laut. Permukaan airnya turun, petani dengan sukacita bisa tanam. Begitu konsepnya saudara-saudaraku. Ada juga lahan rawa yang agak di atas, tipologinya C, tipologi D. Saudara-saudaraku, di saat musim kemarau terutama, air pasangnya nggak nyampe ke situ. Kalau harus nyampe ke situ berarti permukaannya di bawah. Makanya air di saluran itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan posisi permukaan sawah. Saudara-saudara, air ada di situ cuman di bawah. Cari gimana? Angkat dong yang dari bawah. Itu pompa itu di tipologi C itu angkat ke atas sehingga sawah-sawah kita terairi. Bisa ditanami 2 kali. Begitu saudara-saudaraku. Setelah bisa tanami 2 kali, bagaimana meningkatkan produksinya? Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, tata airnya dulu beresin melalui optimasi lahan tadi. Salurannya diperbaiki, gorong-gorongnya, pintu airnya diperbaiki, guludannya diperbaiki.
Sehingga air mengalir dengan indah, air mengalir dengan lancar, saudara-saudaraku. Setelah itu saudara-saudara sekalian, pikir tuh varietasnya. Varietas apa yang tumbuh baik di lahan rawa? Ada inbrida padi rawa, produksinya masih tetap tinggi meskipun tenggelam. Produktivitas masih tinggi meskipun asam. Produktivitas masih tinggi meskipun di situ ada serangan busuk leher, serangan hama penyakit macam-macam itu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana pemupukannya? Bagaimana nutrisinya? Saudara-saudaraku, pertanian itu setelah benih dan bibit langsung nutrisi. Nutrisinya untuk ternak disebut pakan. Nutrisinya untuk manusia disebut pangan. Nutrisinya untuk tumbuhan, untuk tanaman disebut pupuk. Pemupukannya harus berimbang. Sebelum pemupukan diperbaiki dulu tanahnya. Lahan rawa itu tanahnya masam. Kenapa? Banyak sakadang pirit di situ. Banyak pirit di situ, saudara-saudaraku. Piritnya tangguh lagi dulu. Ameliorasi dulu. Tambahkan pupuk hayati biar tanahnya menjadi subur. Baru pemupukan berimbang. Kendalikan hama penyakit dengan menggunakan pestisida nabati, dengan menggunakan biokontrol. Ya, saya ketemu tadi Bu Holipatu, P4S dari Pasuruan, keren. Dia bisa menghasilkan biokontrol yang namanya parasitoid. Dia bisa membiarkan parasitoid, parasitoidnya kemudian telurnya disimpan di sawah-sawah jarak sekian meter. Begitu telur parasitoidnya itu menetas, kemudian parasitoidnya memiliki sayap, langsung pung dia terbang. Saudara-saudara, parasitoid itu memiliki antena kiri kanan, 2 antenanya. Antena itu bisa mendeteksi di mana ada telur sundep beluk. Sampai jarak 200 meter itu bisa terdeteksi ada telur sundep beluk. Begitu terdeteksi langsung pung dia ngapung ke sana. Sampai di telur sundep beluk itu langsung diisep semuanya tuh. Habis itu telur itu diisep sama parasitoid. Sehingga telurnya tidak bisa menetas. Kenapa? Udah habis diisep. Akhirnya serangan sundep beluk bisa terhindar. Itu mitigasi yang keren. Itu biokontrol yang keren. Begitu caranya saudara-saudara mengendalikan hama penyakit itu. Gunakan dulu biokontrol. Kalau penyakitnya disebabkan oleh jamur, oleh bakteri, gunakan trikoderma. Ayo, mikroba lawan mikroba, gitu caranya. Ya, kalau misalnya penyakitnya disebabkan oleh bakteri, gunakan actinomycetes. Ya, actinomycetes bisa membunuh mikroba patogen yang disebabkan oleh bakteri. Misalnya bercak daun, itu tanaman bawang. Kalau sudah kena bercak daun, produksinya bisa habis sampai dengan 90%. Tapi kalau kita menggunakan actinomycetes, saudara-saudaraku, bercak daun terhindar. Tidak ada penurunan produktivitas dan produksi. Begitu caranya, saudara-saudaraku. Itu yang akan dibahas di dalam PSPP ini, saudara-saudara sekalian. Kemudian yang bisa ditingkatkan lagi adalah di lahan sawah tada hujan. Lahan sawah tada hujan kita ada 4 juta hektar. Saudara-saudaraku, banyak lahan sawah tada hujan ternyata dekat dengan air sungai, dekat dengan air permukaan, dekat dengan kolam, dengan danau yang gede. Airnya meskipun musim kemarau masih relatif tinggi, disedot, dialirkan ke lahan sawah tada hujan kita. Meskipun kemarau ereng-erengan, meskipun kemaraunya lagi kenceng, terutama di bulan Agustus, September, saudara-saudaraku, biasanya tidak ada air sama sekali. Sedot tuh air yang berasal dari sungai besar itu yang debitnya masih tinggi, alirkan ke lahan pertanian kita. Yang tadinya tidak bisa tanam menjadi tanam, saudara-saudaraku. Setelah airnya terpenuhi, saudara-saudaraku, baru kita pikirkan berikutnya. Kita pikirkan varietasnya apa yang tahan di lahan sawah tada hujan, yang produktivitasnya tinggi, saudara-saudaraku, yang tahan terhadap serangan berbagai hama penyakit. Baru nanti pemupukan berimbangnya, baru pengendalian OPT-nya, baru panen dan pasca panennya, saudara-saudaraku.
Saudara-saudara sekalian, itu yang namanya padi gogo tepat tumbuh baik meskipun di lahan perkebunan. Meskipun ternaungi dia masih tetap tumbuh baik. Ada tanaman padi gogo yang tahan naungan sekarang saudara-saudaraku. Lahan perkebunan kita ada 35 juta hektar, lahan sawit saja ada 16,5 juta hektar. Dan sekarang sedang digarap PSR, peremajaan sawit rakyat saudara-saudaraku. Artinya apa? Sawit-sawit yang tua itu ditebang diganti dengan sawit yang muda. Saudara-saudara sekalian, sawit yang masih balita itu, yang di bawah 5 tahun itu, yang belum menghasilkan itu, tajuknya masih jarang-jarang. Sehingga sinar matahari masih leluasa masuk dari mana-mana. Di saat itulah kita bisa tumpang sisip padi gogo, saudara-saudaraku, di situ. Tadinya nggak bisa tanam, tadinya nggak biasa tanam, sekarang bisa tanam. Dengan cara tumpang sisip, saudara-saudaraku. Setelah kita bisa tumpang sisip, baru kita pilih varietas padi gogonya apa. Yang produksinya tinggi pokoknya, yang tahan terhadap hama penyakit, yang tahan terhadap kekeringan, itu yang harus kita pilih. Setelah itu bagaimana pemupukan berimbangnya, saudara-saudara sekalian. Lagi-lagi bagaimana pengendalian OPT-nya. Saudara-saudaraku, OPT, organisasi penghutan tanaman, kalau di padi gogo itu berbeda dengan di padi sawah irigasi. Berbeda dengan di padi sawah rawa. Jadi hama penyakit juga lain ladang, lain ilalang. Setiap tempat itu ternyata hama penyakitnya berbeda-beda. Saudara-saudaraku, seluruh penyuluh, seluruh babinsa, seluruh petani harus tahu itu. Penyakit yang doyan di lahan rawa, penyakit apa saja, serangga apa saja. Yang hobinya di lahan sawah tada hujan, serangga apa saja, penyakit apa saja, termasuk yang di padi gogo, penyakitnya apa saja, serangganya apa saja. Begitu saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, untuk mendukung itu semua, Kementerian Pertanian ya mengalokasikan anggaran untuk perluasan areal tanam ini luar biasa. Refocusing saja sampai 4 triliun saudara-saudaraku. Belum nanti ABT, alokasi biaya tanaman, itu ada 6 triliun saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, tahun lalu termasuk awal tahun ini, para petani tingkociak di mana-mana. Para petani menjerit di mana-mana. Kenapa? Enggak dapat pupuk. Kalaupun dapat, yang tadinya dapat 3 kintal menjadi 1,5 kintal. Yang tadinya dapat 2 kintal menjadi hanya 1 kintal. Ternyata saudara-saudaraku, alokasi pupuk subsidi turun signifikan. Mulai 2018, 2019 alokasi pupuk ada 9,5 juta ton urea dan NPK. Saudara-saudaraku, gara-gara harga pupuk naik, gara-gara perang Rusia dan Ukraina itu, saudara-saudaraku, harga pupuk melejit. Sementara alokasi anggaran untuk pupuk tetap, makanya volumenya langsung menyusut sampai setengahnya. Menjadi 4,7 juta ton saja. Saudara-saudara sekalian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sudah melihat langsung, sudah mendengar langsung, sudah merasakan langsung betapa sulitnya petani untuk mendapatkan pupuk. Makanya beliau langsung mengusulkan kepada Bapak Presiden agar alokasi untuk pupuk subsidi ditambah. Presiden langsung setuju, saudara-saudaraku. Kenapa? Presiden datang di Pekalongan, Presiden datang di mana lagi? Di Banyumas, saudara-saudaraku. Dan Presiden langsung menanya kepada petani, masalahnya apa? Langsung para petani kur secara berjamaah mengatakan, pupuk Pak Presiden. Akhirnya Presiden langsung menyetujui ada tambahan alokasi pupuk yang asalnya 4,7 juta ton. Pupuk urea dan NPK menjadi 9,5 juta ton. Jadi para petani, para penyuluh, para babinsa dimanapun kalian berada, sampaikan kepada para petani, sampaikan kepada masyarakat sampai level yang paling bawah bahwa alokasi pupuk ditambah. Sekarang alokasinya sudah ada di kabupaten kota, sudah ada di provinsi, tinggal prung saja sekarang laksanakan. Pupuk sudah tersedia tuh di Pupuk Indonesia, siap didistribusikan mulai dari lini 1, lini 2, lini 3, lini 4 sampai dengan pengecer. Enggak ada masalah tentang pupuk.
Saudara-saudara sekalian, dulu penebusan pupuk itu menggunakan kartu tani. Dasar petani sering, apalagi petani yang kolonial, lupa pinnya, lupa nyimpen kartu taninya di mana. Akhirnya sekarang untuk nebus pupuk tidak harus kartu tani, boleh KTP juga. Masa sih KTP aja lupa? Ya, kalau KTP lupa berarti istri juga bisa lupa itu. Jadi sekarang nebus pupuk boleh pakai KTP, saudara-saudaraku. Bahkan Bapak Menteri Pertanian juga sudah minta kepada Menteri SDM, petani boleh beli bensin solar subsidi. Dulu harus ada keterangan dari kepala dinas. Kepala dinas kan adanya di kabupaten. Sekarang keterangannya cukup dari kepala desa saja. Kalau kepala desa kan dekat rumahnya dengan petani. Bahkan dulu setiap petani perlu satu surat keterangan dari kepala dinas. Sekarang satu poktan cukup satu keterangan. Jadi urus aja tuh ketua poktannya, cukup untuk seluruh anggotanya. Boleh membeli bensin solar subsidi untuk peralatan alsintan, untuk menggerakkan olah tanah, menggerakkan panen, menggerakkan semuanya di lahan sawah. Saudara-saudara sekalian, Kementan juga sudah kerjasama dengan TNI. Mulai dari dengan Panglima TNI, saya ikut sendiri itu. Bagaimana penelitian MOU dengan Panglima TNI. MOU juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, artinya apa? Saudara-saudara sekalian, dulu 1984 kita swasembada. Kenapa kita bisa swasembada, saudara-saudaraku? Karena ada peningkatan produktivitas beras dari 2,8 menjadi 4,8 ton per hektar. Bagaimana caranya? Melalui bimbingan massal. Saudara-saudara sekalian, saat itu penyuluh bahu-membahu turun ke lapang, turun ke sawah. Mendampingi petani tanam padi dengan varietas unggul baru. Menggunakan pupuk urea dengan pemupukan berimbang. Mengolah tanahnya, mengatur airnya, mengendalikan OPT-nya saat itu. Sehingga produktivitasnya melejit. Dan yang tidak kalah penting, saudara-saudara sekalian, saat itu petani diberikan pupuk melalui pupuk subsidi di seluruh Indonesia. Ternyata saudara-saudaraku, petani nggak mau pupuk. Kenapa? Alah bangga kalau kata orang Jawa Barat. Ribet ya kata orang Jawa Timur. Kenapa? Belum biasa. Akhirnya Babinsa turun tangan. Ya. Perintah langsung dari Bapak Presiden saat itu Presiden Soeharto. Agar Babinsa mendampingi para penyuluh, mendampingi para petani untuk melaksanakan supra-insus, panca usaha tani, saudara-saudara sekalian. Babinsa turun ke sawah bareng dengan petani, langsung dia mupuk itu. Petani melihat Babinsa mupuk, malu dia. Akhirnya dia juga ikut mupuk. Begitu dipupuk musim berikutnya produksi langsung melesat, saudara-saudaraku. Yang biasanya 1 ton, 2 ton menjadi 3 ton, menjadi 4 ton, saudara-saudara sekalian. Akhirnya tahu nggak saudara-saudaraku, sekarang petani kalau pupuk telat saja udah teriak-teriak. Pupuk kurang udah teriak-teriak, padahal dulu pupuk sampai menjadi batu. Urea itu menjadi batu, kenapa? Nggak digunakan oleh petani. Digunakan oleh petani setelah ditongkrongin sama Babinsa. Saudara-saudaraku, kerjasama indah antara Babinsa penyuluh dan petani menghasilkan swasembada. Dan itu harus kita ulang sekarang. Para Babinsa, para penyuluh, para petani, ayo kita ulang swasembada pangan di 2024 ini melalui kerjasama yang baik. Setuju? Begitu, saudara. Makanya Kementan kerjasama dengan TNI. Untuk genjot produktivitas. Kalau dulu petani susah pakai pupuk. Kalau sekarang pasti enggak. Sekarang yang susah paling menggunakan pompa. Kenapa? Oh Pak, bensinnya mana? Pak, solarnya mana? Kan gitu biasanya petani. Saudara-saudara sekalian, Babinsa, para penyuluh pasti mendampingi dan pasti memberikan solusi. Saya sudah keliling di Aceh, di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, para kepala desa itu bisa menyediakan bensinnya, saudara-saudaraku, sehingga para petani bersukacita dia menggunakan pompa. Sedot itu air dari walungan, air dari sungai dialirkan ke sawahnya, sehingga
perluasan areal tanah, peningkatan indeks pertanaman itu terjadi. Demikian saudara-saudara sekalian, materi dari saya sekali lagi saya minta tetap semangat. Para penyuluh, para babinsa, para petani dimanapun kalian berada. Ingat, indeks pertanaman kita genjot. Luas tanam kita tingkatkan berarti luas panen meningkat. Luas panen meningkat berarti produksi juga akan meningkat, berarti beras akan cukup, berarti kita akan swasembada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.